Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvita Ramawati. Hari ini saya akan menyampaikan makalah saya di sini dengan judul Kajian Keruangan Pola Sebaran Strategi Pembelajaran dalam Kegiatan PPL 2 Studi Kasus Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Universitas Nusa Cendana di Kota Kupang. Ini adalah identitas saya dari Universitas Nusa Cendana. Kemudian di sini adalah identitas teman saya, yaitu dari D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Latar belakang penelitian saya yaitu di sini semenjak tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Dari situ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 dan nomor 15 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease dan tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Sehingga terjadi perubahan sistem pelaksanaan PPL 2. Di mana mata kuliah praktek pembelajaran lapangan 2 atau PPL 2 ini berciri khas di mana mahasiswa datang ke sekolah mitra dan melakukan praktek pembelajaran dengan tatap muka. Kemudian di sini akibat berpedoman pada surat edaran tersebut, maka pembelajaran tatap muka diganti dengan daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola keruangan berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa selama masa pandemi COVID-19, sehingga dapat diketahui karakteristik strategi pembelajaran apa yang paling mudah diaplikasikan oleh mahasiswa selama masa pandemi COVID-19, dan bagaimana pengaruh tingkat kepuasan dari sekolah mitra yang menjadi fasilitator penerapan strategi pembelajaran tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana saya menggunakan sampel sebanyak 88 mahasiswa. Ya, sampel saya itu adalah hasil dari dengan menggunakan rumus Taupin dari total populasi sebanyak 114, saya ambil sampel 88 mahasiswa. Kemudian pengumpulan data dengan angket dengan aplikasi Cobotolbooks. Untuk analisis keruangan kita pakai Near Network Analysis. Kemudian untuk analisis pengaruh strategi pembelajaran yang digunakan terhadap tingkat kepuasan sekolah mitra menggunakan analisis regresi linier. Berikut adalah hasil dan pembahasannya, bisa dilihat lokasi sebaran mahasiswa program mata kuliah PPL 2 paling banyak 54,55% ada di Kecamatan Kelapa Lima. Kemudian yang kedua adalah sebaran jenis strategi pembelajaran yang digunakan, bisa dilihat di sini sebesar 44,318% adalah strategi pembelajaran kooperatif. Kemudian bagaimana pola keruangannya, bisa dilihat pada gambar pola keruangan strategi pembelajaran inquiry berpola random atau acak. Hal ini menunjukkan jarak mahasiswa yang menggunakan strategi pembelajaran inquiry lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak teratur. Sedangkan pada pola keruangan strategi pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan problem-based learning, polanya mengelompok. Hal ini menunjukkan juga bahwa lokasi mahasiswa satu dengan lokasi mahasiswa lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok di lokasi-lokasi tertentu. Kemudian dari tingkat kepuasan sekolah mitra, sejumlah 23 sekolah mitra atau sebesar 63,889% merasa sangat puas dengan strategi pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa dan mengikuti kegiatan PPL 2. Kemudian untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap tingkat kepuasan sekolah mitra, di sini digunakan analisis regresi linier dengan kesimpulan bahwa T hitung sebesar 14,159 lebih besar dibanding D tabel dengan nilai 0,1982, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi pembelajaran X berpengaruh terhadap variabel tingkat kepuasan Y. Simpulannya sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran yang paling populer digunakan mahasiswa saat PPL 2 adalah pembelajaran kooperatif dengan nilai 44,318%. Kemudian pola keruangan strategi pembelajaran inquiry itu berpola random atau acak. Hal ini menunjukkan jarak mahasiswa yang menggunakan strategi pembelajaran inquiry lokasinya tidak teratur, berpola tidak teratur. Kemudian yang C, pola keruangan strategi pembelajaran kontekstual kooperatif dan problem-based learning berpola mengelompok. Hal ini menunjukkan jarak mahasiswa yang menggunakan strategi tersebut lokasinya berdekatan dan cenderung mengelompok pada lokasi-lokasi tertentu. Kemudian sejumlah 23 sekolah mitra atau sebesar 63,889% merasa sangat puas dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Dan kesimpulan terakhir adalah bahwa strategi pembelajaran berpengaruh terhadap tingkat kepuasan sekolah mitra. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.